Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu hudal lil muttaqin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kulli sahabatihi rasulillahi ajma'in wa ummati bi'dawatihi ila yaumidin amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aidan ittaqullaha wa yu'alikumullahu. Kawan-kawan insan billah rahimakumullah. Alhamdulillah kita hadir di pagi hari ini di kajian kitab Turat Kuning ya. Ini adalah kitab utama, kitab pertama dan kitab utama di seluruh pondok pesantren di seluruh dunia. Ya. Saya ulangi, kitab ini adalah kitab pertama dan kitab utama di pondok pesantren di seluruh dunia. Jadi tidak bisa orang disebut pernah mondok kalau belum mempelajari kitab ini. Ya. Suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, baik. Oke. Kamera. Share saya terlihat tidak? Scan saya. Lihat. Jelas. Oke. Ya, saya jelaskan bahwa kitab ini adalah kitab pertama yang harus dikaji oleh santri di seluruh dunia, dan ini adalah kitab utama. Bahkan ada ulama yang mempelajari adab dari kitab ini sampai 18 tahun. Lalu 2 tahunnya belajar tafsir dan ilmu fikih. Dia menyesal. Ya. Kenapa tidak 20 tahun saya selesaikan dulu adab ini? Kenapa? Karena kalau sudah mempelajari adab ini diterapkan, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan sangat mudah untuk memasuki pemahamannya, untuk menjadi pemahamannya. Jadi kalau ada orang yang mengaku mondok di ini, mondok itu, tanya apakah engkau mempelajari dan menguasai kitab Ta'lim Muta'alim Tarikat Tulum gitu. Kalau dia mengatakan saya belum pernah belajar, nah maka dia tidak bisa disebut sebagai santri. Dia tidak bisa disebut sebagai orang yang mondok. Di pondok ini perfrasa ini ibu bapak itu dihafal. Ya, perfrasa ini dihafal. Ya, walaupun saya sekarang tidak hafal semuanya karena sudah lama tidak dikaji. Tapi ketika ditanya ujungnya saja wa aqatu, salah. Nah, itu insya Allah saya paham dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi memang kitab ini luar biasa. Kitab ini juga bisa ibu pakai untuk anak-anak di rumah. Ya, untuk anak-anak di rumah. Insya Allah kalau anak-anak ibu di rumah menggunakan kitab adab ini dipraktekkan, ya, insya Allah anak-anak ibu akan berbeda daripada anak-anak yang lainnya. Tidak bandel, nurut, dan tentu saja mereka begitu mudah untuk memahami tentang Islam. Gitu. Dan ibu bapak juga harus merubah adab ibu kepada guru dan ustazah ibu bapak dan sebagainya. Begitu juga ibu bapak di sini diajarin cara bersikap kepada guru-guru anak ibu gitu. Ya, jadi adab ridhonya guru kepada anak itu juga ditentukan ridhonya guru kepada orang tuanya. Gitu. Nanti di kitab ini kita akan bahas. Oke, Bapak Ibu sekalian, jika suara saya kurang jelas, disampaikan saja karena suara saya sedang serak. Ya, kemarin itu sudah sampai sebentar 27B. Nah ini, kemarin itu sudah sampaikan. Pola mohon maaf Ibu sebelum dilanjutkan Ibu Bapak, kalau santri itu sudah punya kitabnya semua dan santri itu sudah ditarjim oleh mereka sendiri ya, karena memang ada pelajarannya ya. Ibu Bapak silahkan belajar ke para santri yang dekat-dekat ya, atau yang di daerah dekat pondok minta waktu santri untuk menukil. Jangan sampai Ibu Bapak belajar tapi tidak ada bukunya.
Jangan sampai ibu bapak belajar tapi bingung mau nulis apa. Di kitab ini pula mengatakan bahwa eh, orang yang belajar tanpa membawa bukunya ibarat membuat gandum tanpa ibarat membuat roti tanpa gandum. Gak kalian bisa bu bapak bikin bikin roti tanpa gandum, nggak bakal bisa. Ya. Oh bisa Ustadz pakai sagu nggak pakai gandum, itu bukannya roti, itu namanya PMP. Ya, jadi nggak bisa bikin roti tanpa gandum. Begitu juga tidak bisa ibu, kata Imam Syafi'i, mengikat ilmu tanpa pulpen. Jadi pena dan buku itu wajib. Begitu juga bukunya. Bahkan Imam Syafi'i pernah diusir. Ulama-ulama dulu itu bukan terlihat kejam ya, tapi memang luar biasa. Mereka keteguhannya, keajamannya kepada ilmu, adabnya kepada ilmu. Imam Syafi'i pernah diusir oleh Imam Malik gara-gara tidak bawa bukunya, karena Imam Syafi'i miskin pada waktu itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Qad fahim tuh, aku telah hafal, aku telah paham. Jadi ibu bapak harus punya bukunya. Bahkan saya di pondok itu menalangi itu, saya hampir menalangi sekitar 60 buku, 80 buku yang telah saya beli kitab ini untuk ditalangi kepada ibu bapak sekalian. Nah itu seharusnya ibu bapak sekalian yang mengkreat sendiri. Oke, qala Abu Hanifah rahimahullahu taala telah berkata, ini fil madi itu berarti dia yang telah lampau. Qala Abu Hanifah, telah berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala, semoga Allah telah merahmatinya. Ya. Al-fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Maksudnya apa? Bahwa fikih adalah mengetahui apa yang bermanfaat. Fikih adalah ma'rifatu, mengetahui nafsi ya terhadap tubuh, terhadap diri sendiri. Ma laha wa ma 'alaiha. Jadi maksudnya adalah fikih itu mengetahui apa yang bermanfaat bagi seseorang ya, bagi dirinya dan yang membahayakannya. Waqala, dan dia juga berkata ya, ma ilmu ilal amal ya, ma ilmu, apa-apa yang terkait dengan ilmu, ilal lil amali bihi ya. Ilmu itu ya diamalkan dengannya, wal amalu bihi tarku ajilil lil ajil. Maksudnya apa? Bahwa ilmu itu hanya untuk diamalkan, sedangkan mengamalkan di sini adalah ya maksudnya di sini nanti nih. Fayang bagi lil insani ala yaghful an nafsihi ma yaf'ahuha wa ma yadurha fil awalil akhirah wa akhiriha. Ya. Sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan di dunia demi mendapatkan apa yang di akhirat. Maksudnya gini. Jadi ilmu itu, ini kayaknya kemarin sudah kita bahas ya. Sudah dibahas belum sih yang ini? Ada yang ingat nggak? Belum Ustadz, belum. Belum Kiai, belum. Yang beneran. Belum Kiai, benar. Belum ya? Oke. Jadi ilmu itu hanya untuk diamalkan. Ya. Ilmu itu hanya untuk diamalkan. Ya. Ma ilmu ilalil amali, tidak ada ilmu kecuali diamalkannya. Ya. Ma ilmu, ya, kalau ma di depan itu ma ilmu, ilal alami, maksudnya tidak ada ilmu. Ya, ma kadang-kadang kalau di depan kata isim, ya, ini pelajaran bahasa Arab ya, pelajaran balaghah, ma ilmu ya itu menjadi tidak. Ma ilmu kalau di belakangnya ada kecuali, ada penafian namanya. Ini namanya penafikan. Penafian, ini huruf nafi namanya, ila kecuali. Ma ilmu, kalau nggak ada ilahnya di sini menjadi apa-apa terkait ilmu, begitu. Ma itu apa-apa. Ya, kemarin saya ngajar kelas bahasa Arab Minang nih ya. Ma itu untuk kata selain manusia. Kalau manusia namanya man. Ya, man. Nah, tapi kalau di sini ma ilmu
apa-apa terkait ilmu. Di belakangnya ada kata ila, berarti ma itu menjadi tidak. Ma ilmu, tidak ada ilmu. Lila lil amali, kecuali lil, untuk. Lil itu untuk. Lil amali bihi. Ya, maka sering kan tuh orang ngomong, ikhlas enggak? Lillah ta'ala, saya mah lillah ta'ala. Nah, lillah ta'ala itu sebenarnya li itu untuk ta'ala. Ta'ala itu sebenarnya mendekatkan. Nah, kalau kita pergi umroh sama haji atau yang menjadi pekerja migran lah, misalkan di Saudi atau di Timur Tengah, manggil itu gimana? Kalau kita kan manggil ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau orang Arab itu manggil kita apa? Ta'al, ta'al, ta'al. Nah, santri udah paham tuh kalau saya panggil ta'al, ta'al. Ta'al itu artinya ke sini, mendekat, mendekat, mendekat. Jadi lillah ta'ala untuk Allah, ta'ala untuk Allah agar aku menjadi dekat. Nah, ma ilmu ila lil amali bih. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkannya. Untuk diamalkan dengannya, bihi itu dengannya. Ma ilmu ila lil amali bih. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkannya. Jadi kalau ibu bapak menuntut ilmu, tapi bukan untuk diamalkan, salah dalam buku ini. Ya, dan memang salah. Kenapa? Kenapa? Makanya kalau di madu itu, pembinaannya itu bertahap. Kalau orang baru menuntut ilmu, ya nggak kenceng-kenceng amat. Ketika dia melakukan pelanggaran syariat, kita tegur. Ya. Kalau dia ilmunya sudah mulai banyak, menjadi contoh, tapi dia tidak menjalankan syariat, kita tegur dengan kencang. Ya, kita tegur dengan kencang, kita agak omelin dikit. Kita gas. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya. Jangan sesekali ngomelin orang yang nggak tahu. Kalau orang yang nggak tahu, jangan domelin. Tetapi kalau orang sudah tahu, sengaja dia tidak melakukan itu, barulah diomelin. Boleh kok, boleh. Asal dengan cara, dia sudah mengetahui. Gitu ya. Sedangkan mengamalkan di sini adalah meninggalkan yang disegerakan demi mendapatkan yang di akhirat. Ya. Yang berikutnya, yang bagi lil insani alla yaghful an nafsi ma yanfa'uha wa ma yaduruha fil uwalaha wal akhirah. Ya, tadi ya. Maka seyogianya setiap orang yang tidak lalai terhadap dirinya, yaghful an nafsi, terhadap dirinya, apa yang bermanfaat untuknya, apa yang berbahaya baginya di dunia dan akhirat. Ya. Terus yang berikutnya, wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha. Ayyi la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayujdadu uqubah. Maksudnya apa? Hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya. Agar supaya ilmunya, mana tadi? La yakuna aqluhu, akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya, hujjah, tidak menjadi bumerang, tidak menjadi hujjah alaihi, atasnya, fa yujdadu uqubah, sehingga menambah berat hukumannya. Maksudnya apa? Hendaknya ia mengambil apa yang bermanfaat dan menjauhi apa yang berbahaya, supaya atau agar ilmunya, akalnya, dan amalnya tidak menjadi bumerang untuk dirinya, sehingga menambah berat hukumannya. Jadi jadi gini, di akhirat itu perlu dicatat oleh ibu bapak, oleh santri, perlu dicatat. Di akhirat itu, yang hukumannya paling berat itu bukannya pembunuh, bukannya pezina, bukan. Tetapi yang paling berat di akhirat itu hukumannya cuma dua jenis ini.
Cuma dua jenis ini yang paling berat dan dia ada di neraka paling dalam. Sampai keraknya itu meminta kepada Allah untuk dikembalikan nih, dua makhluk ini. Dua jenis makhluk ini, siapakah mereka? Sampai neraka itu meminta 70 kali kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. Neraka aja nggak sudi nerima mereka. Siapa? Kedua jenis ini adalah penguasa yang zalim, ulama yang dengan ilmunya mengambil keuntungan dan menyesatkan manusia. Namanya Al-Jubni Al-Hajan. Saya sering menjelaskan. Al-Jubni Al-Hajan itu adalah dua jenis golongan yang neraka saja meminta kepada Allah sehari 70 kali untuk mengusir mereka. Mereka nggak mau nerima neraka tuh. Ya. Kenapa dua jenis ini? Karena yang pertama, penguasa dapat menyesatkan banyak orang, jadi dia dosanya sangat numpuk oleh penguasa ini. Dia punya kekuasaan sebenarnya untuk merawat rakyat. Dia punya kekuasaan sebenarnya untuk mengarahkan rakyat kepada Allah. Yang kedua, ulama su yang dengan ilmunya dia meminta hanya dunia. Dia menyesatkan banyak orang. Nah, ini hati-hati. Dua-duanya itu telah mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah. Yang pertama, nikmat kekuasaan. Yang dengan kekuasaan itu dia bisa merawat umat Nabi Muhammad, merawat makhluk-makhluk Allah, baik muslim maupun non-muslim, baik muslim maupun kafir. Tetapi dia malah menggunakan itu untuk melanggengkan kekuasaannya di dunia dan melupakan Allah. Yang kedua, ulama. Ulama ini juga ditolak oleh Al-Jubni Al-Hasan, yaitu dia yang telah menyesatkan banyak orang. Ini ulama-ulama su, hati-hati. Dan ini ternyata akan membuat dirinya di akhirat lebih berat sampai neraka saja menolaknya. Nah, ini kalau level neraka menolak, ini apalagi dia mau masuk kemana ini? Cuma nauzubillah menjalik. Nah, neraka sakar saja, ya, yang katanya ringan itu kalau pakai sendal, itu otaknya mendidih. Lah ini neraka apa lagi nih yang tidak mau menolak, yang tidak mau menerima dua jenis makhluk ini? Ya. Salah satunya adalah ulama. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, fayang bagi lil insani ilal yaf'ul an nafsi ma yaf'anuha wa ma yaduruha fil awlaha wa akhiriha. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha kayyila yakuna aqluhu, akalnya, wa ilmuhu, ilmunya, hujjah menjadi bukti, menjadi bumerang alaihi, atasnya. Fayajdadu ukubah itu hukuman, iqab. Kalau santri udah tahu nih, nggak disiplin, oh ada abi, dikob, nah gitu. Ukubah menjadi hukuman yang berlipat ganda. Tuh ya, ulama itu mendapatkan penghormatan. Ulama itu tadi contoh, tadi saya disebut sama Bang Rodi ya, sama Mas Rodi saya disebut Ustadz. Diklarifikasi oleh beliau Kiai. Ya. Padahal Kenapa Mas Rodi, Bang Rodi memanggil saya Kiai? Ya, dari Ustadz memanggil Kiai. Karena pemahaman Bang Rodi, Kiai itu lebih tinggi daripada Ustadz. Adabnya. Padahal kalau dalam bahasa Arab, Ustadz itu namanya profesor. Lebih tinggi daripada Kiai. Kiai itu hanya ada di Indonesia. Kiai itu adalah sebutan orang yang memiliki pondok pesantren. Nama anaknya namanya Gus. Tetapi dalam kaidah bahasa Arab, ya, Ustadz itu namanya guru besar, profesor. Di atasnya lagi al-alamah, itu paling tinggi. Jadi jangan sembarangan kalau di Al-Hajar manggil orang itu Ustadz.
antum manggil teman antum Ustadz, wah semua orang akan nengok gitu. Kenapa? Ustadz itu artinya adalah profesor, doktor tuh Ustadz itu. Ya. Jadi Bapak Insan Filarimakumullah, ini adalah khazanah Islam. Cuma di Indonesia Ustadz itu sangat direndahkan. Ya. Orang yang tinggal pakai peci berkali-kali aja, yang ilmunya nggak ada, yang penting pakai peci aja dulu, sebutnya Ustadz. Nah ini ada distorsi kata dalam bahasa Arab. Ya. Imam Syafi'i itu di bukunya disebutnya Al-Ustadz. Ya. Wah, kalau di sini ada orang sebut Ustadz, udah levelnya udah seperti level Imam Syafi'i itu. Nah ini karena distorsi bahasa. Tapi kalau dalam kajian Islam, Ustadz itu adalah orang yang doktor, yang memiliki S3, yang sangat dalam keilmuannya. Nah gitu ya Ibu Bapak, semakin kita berilmu, maka tanggung jawab kita semakin besar. Ngajar capek nggak sih Ustadz? Capek banget. Ya, ngajar itu capek banget. Tetapi tadi kalau kita memahami bahwa ilmu itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, ya maka kita akan tetap mengajar apapun kondisinya. Nah tadi, oke. Yang berikutnya adalah ini yang hapus Dara ya, Dara. Tolong bisa dihapus lagi nggak Dara? Punya Abi dicoret-coret sama Dara nih. 30 kok 30. Na'udzubillahi min syakhatihi wa iqabih. Na'udzubillahi. Na'udzu, kami. Ini ada domir kami, nak ya. Na'udzu. Kami telah berlindung billahi dengan Allah min syakhatihi wa iqabah. Kami berlindung kepada Allah dari murka syakhatihi murkanya, murka Allah, wa iqabih, dan hukuman-hukumannya atau sanksi-sanksinya. Nah ini yang berikutnya, yang terakhir, wa qad warada fi manaqibi ilmi wa fadli wa faddailihi. Ini wa faddailihi artinya adalah keutamaan-keutamaannya. Mengenai warada fil manaqibi ilmi wa faddailihi. Mengenai keistimewaan ilmu, mengenai manaqib itu keistimewaan. Ya, kemarin saya sudah jelaskan manaqib Imam Syafi'i, ya, yaitu keistimewaan Imam Syafi'i. Wa qad warada fi manaqibi ilmi, mengenai keutamaan, mengenai keistimewaan ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaannya. Ini jamak ya, jamak. Karena kalau tidak jamaknya fadilah. Abdol, silahkan. Fadol, nah gitu ya. Fadol, silahkan. Utamakan. Ya. Wa fadhailihi ini jamak. Ya. Artinya keutamaan-keutamaannya. Mengenai keistimewaan ilmu dan keutamaannya. Ayatun, banyak bukti. Kalau ada orang ayat-ayat Allah, artinya apa ayat-ayat Allah? Pikirannya adalah tulisan Arab gitu. Maksudnya ayat, kenapa disebut ayat? Itu bukti. Ayatullah, bukti Allah. Jadi ayat itu namanya sama seperti bayan, bukti. Ayat itu bukti. Ayatun, bukti-bukti, wa akhbaru sahihah, banyak bukti-bukti akbar tuh hadis, banyak bukti-bukti hadis sahihah, yang sahih, masyhurah, yang sangat sahih, masyhur, terkenal di kalangan kita. Sahih itu derajat hadisnya, isnad matannya bagus, bersambung. Masyhur, terkenal, sering kita dengar di mana-mana, masyhur namanya. Lam nastagil bidzikriha kayyilayatullal kitab. Ya. Lam, tidak atau belum. Nastagil,
ya, kami tidak menyebutkan bidzikriha, tidak menuliskan, tidak menyebutkannya, kayyi, agar supaya layatullal kitab, agar kitab ini tidak panjang. Jadi Syekh Jarnuji mengatakan bahwa banyak hadis, cukup beberapa saja di atas. Kenapa kalau kita tulis semua panjang kitab ini? Nah, inilah tugas pensyarah. Siapa pensyarahnya? Yaitu termasuk saya. Saya sedang mensyarah kitab Talim Muta'alim kepada ibu bapak sekalian, kepada santri-santri Abi. Untuk apa? Untuk disesuaikan dengan kekinian. Ya. Jutaan orang, jutaan ulama telah mensyarah kitab ini, disesuaikan dengan zamannya. Nah, sekarang belum ada yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Saya sesuaikan. Nah, ini ya tugasnya para ulama. Alhamdulillah kita sudah selesai pasal 1, keutamaan fikih. Ya. Sekarang faslun, pasal atau kelas yang kedua. Fi niyati fi halli ta'alum. Ya, yaitu niat menuntut ilmu. Ya. Niat untuk para penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Summa la Buddha, kemudian tidak boleh tidak. Ya. Summa la Buddha lahu. Jadi kalau ada orang Arab ngomong la Buddha, nggak boleh, nggak harus, wajib. La Buddha itu namanya. La Buddha. Summa kemudian la Buddha lahu. Kemudian tidak boleh tidak untuknya min niyati fi jamani ta'alumil ilmi, yaitu setiap, artinya la Buddha itu wajib, maksudnya adalah setiap muslim itu wajib memiliki niat ketika belajar. Zaman itu artinya waktu para murid belajar. Jadi gini, summa la Buddha lahu minan niyati, tidak boleh tidak, wajib niat itu. Fi jamani, di waktu ta'alumil ilmi, di waktu para pelajar, ibu bapak sekalian dan santri, ta'alumil ilmi, mempelajari ilmu, itu wajib niat. Jadi nggak ada ibu bapak impulsif. Tahu nggak impulsif? Impulsif itu artinya adalah respon ketika melihat atau merasakan sesuatu. Contohnya di bandara itu didesain tenan mixing, didesain alur tenannya bagaimana caranya agar ibu bapak melihat, oh itu enak kayaknya tuh. Warnanya, contoh kalau di terminal Soekarno-Hatta, terminal 1C. Oh, terminal 1C bagus tuh, warnanya agak kuning-kuning merem. Jadi kita ada impulsif, ketertarikan kepada warna itu untuk mendekat. Jadi kita ini seperti laron. Tahu ya laron ya? Laron kalau bahasa Indonesia apa, Bang Rodi? Laron apa bahasanya? Kunang-kunang. Rembetuk. Nah, rembetuk. Yalah, anggap aja rembetuk. Rembetuk itu dia tertarik kepada cahaya. Begitu juga manusia ketika di bandara, terutama terminal C misalkan ya, atau terminal 3, dia ngelihat warna-warna yang agak remeng-remeng, coklat. Nah, itu dia akan impulsif untuk mendekat dan untuk selanjutnya membeli. Jadi kita menuntut ilmu tidak boleh impulsif. Hijrah tidak boleh impulsif. Saya hijrah karena teman saya hijrah. Nah, maka ketika teman saya berbuat maksiat, keluar atau dikeluarkan, dia juga pasti akan ikut. Nah, itu salah niat. Ya, saya tegaskan lagi. Menuntut ilmu dan hijrah tidak boleh impulsif. Tidak boleh respon emosional, tidak boleh ikut-ikutan. Menuntut ilmu dan hijrah harus berdasarkan niat. Niat karena apa? Karena Allah. Kenapa maksudnya? Jadi ketika kalau kita hijrah dan menuntut ilmu karena impulsif ikut-ikutan teman, ketika teman kita punya masalah, dia keluar atau dikeluarkan, dia pasti akan ikut-ikutan keluar juga. Berarti dia menuntut ilmunya, dia hijrahnya bukan karena Allah.
Karena apa? Karena temennya. Nah, itu salah. Pentingnya niat. Maka summala budalahu minan niyati fi jamani ta'alumil ilmi. Ya, tidak boleh tidak wajib bagi penuntut ilmu untuk menuntut ilmu. Termasuk pernikahan ibu bapak. Ya, saya tegaskan ibu bapak nih, saya mungkin sudah menyatukan ratusan pasangan mereka konflik. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak juga sih. Jadi saya dengan istri itu sering menjadi hakim, menyatukan rumah tangga yang sudah retak. Kalau bapak-bapak menikahi istri bapak karena cantiknya istri bapak, ketahuilah umur 45 atau 40 tahun siap diceraikan ibu bapak. Loh, kenapa kok bisa tahu? Sombong amat. Nah, ini kan kita berdasarkan ilmiah. Kalau bapak-bapak menikahi istri bapak karena cantiknya, ketahuilah cantik itu akan hilang. Umur 40, 45, 50 tahun sudah nggak cantik lagi, lebih cantik lagi yang lain. Ya. Maka harus diperbaiki niatnya. Menikahi istri itu jangan karena cantiknya. Karena apa? Karena kebaikan hatinya. Nah, kebaikan hati ini, cantiknya hati ini tidak akan hilang. Ya, ini harus digarisbawahi. Bang Ridman boleh dijadikan hijrah yuk. Yang berikutnya, ibu-ibu mencintai suaminya bukan karena gantengnya, bukan karena hartanya. Kenapa? Karena gantengnya akan hilang seiring dengan umur dan lelahnya dia mencari rezeki. Dan hartanya akan habis ketika dia sudah menua dan pensiun. Maka ketika ada orang yang ingin bercerai, disatukan, dipikirin lagi. Saya tanya, Anda menikahi istri Anda dulu karena apa? Istri Anda menikahi suami Anda, ibu menikahi suami ibu karena apa? Gitu. Itu yang harus dibangun kembali, ya. Yang harus dibangun kembali, dan itu yang harus diikat. Ya. Jangan mencintai istri karena cantiknya, akan hilang ibu. Ibu juga jangan sombong mempertahankan kecantikan. Ya. Serum apa juga nggak bakal berlaku kalau udah tua mah. Tapi ditonjolkanlah kecantikan hati. Ya. Nah, itu yang tidak akan pernah hilang. Sampai meninggal pun itu tidak akan hilang. Begitu juga ibu mencintai suaminya karena harta atau karena ketampanan. Ingat, ketampanan dan harta akan hilang. Kekuatan akan menyusut. Ini yang dikatakan oleh Umar. Aku sudah tua, kekuatanku mulai berkurang. Ya. Kalau karena ketampanan dan karena harta, ketahuilah suami ibu tidak akan ganteng terus. Akan peot keriput. Seiring dengan umur, seiring dengan waktu, seiring dengan lelahnya mencari nafkah. Ya, butek nantinya. Hartanya juga akan berkurang ketika pensiun. Ya. Oleh karena itu niatnya harus dirubah. Kenapa? Karena kebaikan hatinya. Nah, ini ya. Kitab Talimut Ta'lim, nah ini syarahnya. Ulama-ulama dulu nggak nyampe ke situ. Ya. Tapi sekarang disyarah sesuai dengan kekinian. Mana tadi ya? Ijniyatu hiya aslu fi jami'il af'al. Karena niat merupakan aslu, dasar fi jamil af'al. Semua perbuatan. Saya ulangi, wajib niat bagi para penuntut ilmu. Ijniyatu hiyal aslu, karena sesungguhnya niat adalah dasar, aslu, al-aslu, dasar, fi jami'il af'al, ya, pada semua perbuatan. Ibu nih, ya, ibu bapak sholat, tapi hatinya gak niat, nol, tidak dapat pahala. Tapi perbuatannya dapat, pahalanya tidak dapat. Ya.
Kalau di kurikulum madu ini ada di slide kedua. Lah, berarti niat itu harus diucapkan? Tidak perlu diucapkan. Kalau usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya adalah menyelaraskan antara hati dengan perbuatan. Jadi ulama saking pentingnya menganggap niat, ulama itu beristihad. Khawatir karena urusan dunia yang pelik, yang sibuk, zaman dulu aja udah begitu. Maka niat itu perlu disampaikan oleh mulut. Maka sebelum sholat, usolli fardhu zuhri. Nah gitu. Tapi Ustadz boleh nggak ngomong usolli? Boleh. Kalau di hatinya sadar bahwa dia mau sholat. Contohnya, ketika berwudu. Ketika dia mau ngambil wudu, saya berwudu ini untuk sholat zuhur. Itu udah niat. Ya. Makanya niat wudu itu juga wajib. Ketika di mana? Ketika di awal, ya. Nawaitu wudu'u lil hadasil asgari lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas-hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lupa sampai kumur-kumur, sampai wajah, lupa. Padahal wajah itu adalah step terakhir untuk niat. Lupa juga. Setan membuat lupa sampai kaki. Nah, ketika kaki terakhir kiri baru ingat, langsung di situ niat. Nawaitul wudu, ya, lil hadasil asgari lillahi ta'ala, untuk menghilangkan hadas-hadas kecil karena lillahi ta'ala. Tapi kalau tidak ada niat itu, baik Arab maupun johir, yang diketahui dengan bahasa sendiri, lalu sholat, maka wudu dan sholatnya tidak mendapatkan pahala. Pentingnya niat. Ustaz, nah contoh, sekarang lagi rame sedang perang Gaza, saudara kita di Filistin. Semoga Allah menjaga mereka, semoga Allah menjaga saudara kita. Nah, lalu ibu bapak bersedekah niatnya karena nggak enakan sama teman, maka itu tidak mendapatkan pahala. Ibu bapak niat sedekah ke Palestina, ke Gaza, karena kemanusiaan. Itu tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena itu salah niat. Di sini juga dibahas nanti. Jadi semuanya itu harus niat karena Allah. Tidak perlu disebutkan di mulut, tetapi hati kita connect. Hati kita connect. Liqaulihi alaihi salam, ya. Liquli alaihi salam, liqaulihi alaihi salam. Nah, ini adalah hadis. Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyati. Hadisu sahih an Rasulullah SAW. Hadis sahih dari Rasulullah SAW. Innama a'malu binniyati. Sesungguhnya amal makna inna sesungguhnya semuanya, kullu syai'an. Innama kullu syai'in. Sesungguhnya semua amal biniyatin, tergantung niatnya. Nah, hadis ini pengen tahu gara-gara apa, Bu? Jadi gini, hadis ini asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis ini itu dari Umar. Umar melihat, mendengar percakapan orang-orang muhajirin. Beberapa orang muhajirin kecewa ketika nyampe Madinah. Sebagian ada yang tidak mendapatkan harta. Sebagian ada yang kecewa karena nggak jadi kawin, nggak jadi nikah. Ada-ada aja ya orang zaman dulu ya, sahabat Rasulullah ada juga yang begini ya. Jadi dia mendengar ada beberapa sahabat yang kecewa ketika di Madinah dia nggak mendapatkan harta hijrahnya. Padahal dia telah meninggalkan harta-hartanya di Mekah. Yang kedua, sahabat Rasulullah yang hijrah ke Madinah ada juga yang kecewa karena pujaan hartain sama orang. Mendengar itu,
memerah wajah Umar. Ya. Disampaikanlah ke Rasulullah sehingga Rasulullah bersabda yang hadisnya panjang sebenarnya ini. Yang intinya adalah barang siapa yang berhijrah karena harta, maka dia bisa jadi mendapatkan hartanya, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah. Barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang cantik, maka dia bisa jadi mendapatkan wanita cantik itu, tetapi tidak mendapatkan ridho Allah. Orang-orang ini ridho Allah nggak dapat, harta nggak dapat, ridho Allah nggak dapat, wanita cantik juga nggak dapat. Jadi asbabul wurud dari dari hadis ini adalah yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini pentingnya guru, ibu, bapak, santri abi, ini pentingnya guru. Barang siapa yang mempelajari ilmu Islam di buku tanpa diketahui gurunya, maka gurunya setan. Nah, makanya mensyarah kitab ulama itu dia pendek tuh, segini doang, tetapi penjelasannya syarahnya banyak. Nah, inilah yang maksud dengan ilmu bersanad. Nah, ibu bapak, jamaah sekalian, dan anak-anak abi, para santri, tolong catat kata-kata abi. Nah, kalian syarah sendiri, ya, santri-santri abi syarah sendiri. Kalian bisa membuat kitab dari sini. Kalau hanya membaca ini cuma sedikit. Jadi butuh syarah atau penjelasan. Oke, yang berikutnya. Jadi itu ya hadisnya yang saya sampaikan tadi terkait dengan hadis riwayat Umar. Kam itu artinya berapa? Kam min amalin yatasawwaru bisuratil amalid dunya. Berapa banyak dari amal-amal ya yatasyarrur bisurah amalid dunya. Amalan-amalan yang terlihat amalan dunia. Betapa banyak dari amal-amal yang terlihat seperti amalan dunia. Summa yashiru bihusnin niyati min amalin akhirah. Kemudian menjadi bihusnin niyatin, karena niat yang baik, min amalil akhirah. Ternyata karena niat yang baik menjadi amal akhirat. Contohnya kita tidak menjadi contohnya ibu bapak nolong orang nggak punya niat akhirat, nolong aja, nggak ada di otak kita itu sebagai amalan. Contoh amalan dunia itu amalan dunia itu amalan yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Ngebantu tetangga, ngutangin banyak orang, ya, itu tidak ada hubungan dengan Allah. Itu hubungannya hablum minan nas. Itu amalan dunia. Tetapi karena biasanin niatin, karena niatnya yang baik, ya, karena niatnya yang baik maksudnya berubah karena Allah, ya, saya meminjami orang, menolong orang, sedekah pada orang itu karena perintah Allah. Nah, itu menjadi amal akhirat. Ya, itu menjadi amal akhirat. Wa kamin amali yatasawwaru bi suratin amalil akhirah, dan berapa banyak dari amal-amal yang dikenal sebagai amal akhirat, contohnya sholat, puasa, wudu tadi, jihad, summa yashiru min amali dunya bisu'il niyah, kemudian menjadi amal dunia yang tidak berpahala. Kenapa? Karena bisu'i niyatin, karena buruknya niat, karena tidak ada niat. Kalau tidak ada niat, kayak tadi sholat, wudu, tapi tidak ada niat ini untuk Allah. Kan kita sering banget lah, terutama orang-orang yang kerja nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temennya, weh merjuki, sholat yuk. Jadi jalan aja tuh. Dia jalan, ya. Dia jalan, melewati lift, melewati jalan. Dia wudhu sambil ngobrol. Nggak ada tuh di otaknya bahwa ini perintah Allah. Jalan aja. Dia sholat juga jalan sambil bercanda, sambil ngobrolin kerjaan. Ya Allahu Akbar, sujud luntang-lantung, selesai. Nggak ada di hatinya Allah. Nggak ada di hatinya bahwa dia sholat untuk Allah.
bahwa dia sholat itu perintah Allah. Tidak ada. Sering, Bu. Sering. Sekarang jujur saja sama ibu bapak sekalian. Pasti ibu bapak mengalami itu. Itu tidak berpahala. Itu adalah amalan akhirat, tetapi karena dilupakan niatnya tidak mendapatkan pahala. Itu yang dimaksud dengan li ghairi niat. Tidak ada niat. Yang berikutnya di sini ada tadi. Bisu'in niat. Apa itu niat yang buruk sehingga menghancurkan amalan-amalan akhirat? Nah, jadi pada waktu itu ada sahabat Rasul jihad. Sahabat Rasul jihad pada perang Uhud. Ya. Lalu sahabat ini meninggal dunia dan Rasulullah tidak mau menyolatkan. Para sahabat bingung, kenapa Rasulullah nggak mau menyolatkan? Oh, ternyata dia menyembunyikan harta gonimah. Ya. Harta gonimah. Nah, ini disebut dia syahid dunia, tapi tidak syahid akhirat. Artinya apa? Dia syahid sebagai seorang syahid. Ya. Dikenal oleh orang sebagai orang yang meninggal dalam jihad, syahid. Tetapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia jihad untuk mendapatkan harta. Bukan karena perintah Allah. Sampai Rasulullah aja tidak mau menyolatkannya. Gitu. Nah, oleh karena itu, hati-hatilah ibu bapak yang selama ini ibadah sholat tapi tidak pernah menyampaikan niat bahwa ini perintah Allah di hati. Ya. Saya jelaskan ibu bapak, mendidik anak itu harus diniatkan perintah Allah. Bahkan menggauli pasangan itu harus diniatkan karena perintah Allah. Sampai segitunya Islam. Senyum harus bahwa ini adalah perintah Allah. Harus sadar di otak kita bahwa ini perintah Allah, kita akan dapat pahala. Nah, insan fillah rahimakumullah, inilah Islam. Jangankan kita, Rasulullah aja takut amalnya tidak diterima. Oleh karena itu Rasulullah itu ada ada 3 doa yang tidak pernah putus. Sampai Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak pernah putus akan doa itu? Pertama, doanya itu adalah Allahumma ya Allah yang muqallibat qalbi ala dinik wala tu'atik. Ya Allah yang membalikan hati, jangan balikan hatiku. Rasulullah aja kekasihnya Allah sangat takut Allah membalikan hatinya. Satu. Yang kedua, Allahumma akfini bihalalika an haramika waghdini bifadlika manasiwak. Ya, doa agar dilunasi hutangnya, doa agar Rasulullah tidak punya hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa apa? Allahumma inni taqabbal minni, ya. Allahumma inna taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudu'ana wa tadarru'ana wa taqasu'ana wa tabudana wa tahmim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Itu doa Rasulullah yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Ya Allah terimalah puasaku, sholatku, detil. Saking takutnya Rasulullah sampai detil. Mungkin kemarin-kemarin puasanya karena ngikutin kebanyakan orang, tidak ada niat di hati, sholatnya, sujudnya, rukunya kemarin hanya biasa-biasa saja, tidak melibatkan Allah di hati. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah terimalah sujudku, puasaku, sholatku, rukuku, sedekahku, jihadku, kekusuhanku, kekusuhanku, sedekahku. Wah, disebutin semua oleh Rasulullah. Nah, kalau para santri, ini doa wajib setiap sholat. Nah, itu doa Rasulullah agar kita mendapatkan pahala. Yang dulu-dulu bagaimana Ustaz? Dulu-dulu tuh saya udah 40 tahun sholat. Ya, kayaknya sedikit yang mengingat Allah karena ikut-ikutan aja. Sesuai dengan suasana. Itu baca doa itu agar Allah terima dan agar Allah catat. Ya. Jadi luar biasa Islam ini. Ya. Sampai mana tadi? Wa yang bagi ayang wi. Wa yang bagi ayan wai niat ini ayan wiya muta'allimu bi talibil ilmi ridho alillahi wa darul akhirah an yang wiya. Itu niat ini kayaknya nih, ini niat. Oke, semestinya wa yang bagi an yawi, semestinya seorang pelajar muta'alim, semestinya seorang pelajar berniat menuntut ilmu karena
karena ridho Allahi, karena ridho Allah, ya, darul akhirah, dan karena mencari kehidupan akhirat. Ya. Jadi niat kita sebaiknya untuk mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat. Ini yang tadi saya bilang ya, Ibu, 24 jam itu harus terikat kepada Allah. 24 jam itu harus. Nah, saya ngomong begini tuh harus ingat, ya Allah, semoga ridho, ya Allah, dengan ini ridhoilah, ya Allah. Dengan ini tutupilah aib-aibku, ya Allah. Dengan ini bukalah kebaikan-kebaikanmu dari sisi Allah. Gitu, Bu. Jadi harus berdoa. Jadi ketika menuntut ilmu itu, sayap-sayap malaikat datang, lalu membuat sakinah fi qulubihim. Yaitu membuat hati-hati kita menjadi tenang. Makanya waktunya udah cepat nih, udah 6.25 aja nih. Ya. Udah tinggal 5 menit lagi saya ngomong. Padahal belum ada apa-apanya, barusan materinya. Nah, itu membuat hati kita tenang sehingga waktu itu terasa cepat. Kita menikmatinya. Yang kedua, doa kita dikabulkan. Kita harus ingat kepada Allah 24 jam, termasuk ketika kita menjelaskan ini. Wa idzalatal jahli an nafsi. Sampai di sini yang kedua, sampai sini aja ya, saya jelasin sampai sini ya. Wa idzalatal jahli an nafsi, serta menghapus kebodohan. Wa idzalatal jahil, dan menghapus kebodohan an nafsi, dari diri sendiri. Jadi menuntut ilmu itu pertama karena mencari ridho Allah, yang kedua mengejar kehidupan akhirat. Yang ketiga untuk menghapus kebodohan pada diri sendiri. Wa anasyairil juhal, ya. Wa anasyairil juhal, dari segenap orang-orang bodoh. Yang ketiga adalah dan menghapus kebodohan pada diri sendiri, dan menghapus kebodohan pada diri sendiri dan syairil, dan kebanyakan orang-orang bodoh. Maksudnya, kalau kita bodoh, kita termasuk golongan orang juhal, termasuk golongan bodoh. Nah, dengan menuntut ilmu, kita punya niat karena ridho Allah, yang kedua karena akhirat, yang ketiga karena ingin keluar. Ya. Yang ketiga karena ingin menghapus kebodohan dari tubuh kita, dari diri kita. Yang keempat, dengan itu terhapusnya jahil, kebodohan, kita juga dikeluarkan oleh Allah dari golongan orang-orang bodoh nanti di akhirat. Ya. Wa ansyairil juhal. Wa ihyaddin wa ibqa'al Islam. Menghidupkan agama, wa ihyaddin, dan niat yang kelima menghidupkan agama, wa ibqa'al Islam, dan melanggengkan Islam. Nah, yang keenam adalah melanggengkan Islam. Jadi niat kita menuntut ilmu itu adalah untuk menghidupkan agama kita dan melanggengkan Islam. Wa inna biqa'al islami bil ilmi, karena sesungguhnya Pak ini adalah tandanya fi'il mudhari, tandanya akan datang, tandanya sebab akibat. Fa'inna, karena sesungguhnya kalau kita sudah menuntut ilmu, kita akan melanggengkan Islam. Lalu kalau Islam melanggang itu karena apa? Fa'inna baqa'al Islam bil ilmi, karena sesungguhnya melanggengkan Islam itu hanya dengan ilmu. Wala yisihul juhdu wa taqwa ma'al jahil, ya, karena juhud dan takwa tidak bisa. Wala yasihul juhdu, karena tidak bisa juhud, wa taqwa, dan ketakwaan, ma'al jahil, berdibarengi dengan kebodohan. Tidak bisa. Mustahil orang bisa juhud, mustahil orang bisa takwa bersama kebodohan. Tidak bisa. Begitu ya Ibu Bapak, ternyata sudah 628. Ya. Ingin rasanya sebenarnya lebih lama, tapi karena Bapak Ibu juga punya urusan yang lain, saya rasa sini cukup. Oke, untuk para santri nanti ada absensi yang Abi kirim atau
Ustadz Karim kirim ke grup yang lain. Silahkan ajak saudara-saudaranya, kerabatnya ngaji 1 jam di hari setiap hari Ahad. Ini insya Allah akan kita langgengkan ya setiap hari. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nggak usah ada pertanyaan deh. Kalau ada pertanyaan langsung WA saja ke saya, ya langsung saja WA ke saya. Tolong buat catatannya sendiri ya. Untuk para santri buat catatannya sendiri nak. Di kitab yang lain nanti akan Abi cek begitu masuk. Nah, untuk sore ini silakan masuk, jangan terlambat. Oke, ada oh iya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, demikian dari Ana. Jangan lupa untuk terus optimis, jangan lupa untuk terus berbahagia. Ya, dari Ana cukup, dari Abi cukup. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.